Jadi komunikasi ini ada beberapa hal. Pertama itu adalah penyampai pesannya, receiver-nya yang menerima. Di sini itu ada mediumnya. Medium komunikasi ini tidak selalu harus verbal. Di sini ada beberapa komponen yang penting, yaitu pertama penyampai pesan, kemudian adalah mediumnya, dan penerima pesan. Pesan yang berjalan dari penyampai, kemudian melalui medium, dan diterima. Yang nggak kalah penting sebenarnya itu adalah understanding and feedback. Jadi pesan itu, komunikasi itu tidak cuma satu arah, tetapi bisa dua arah. Miskomunikasi itu adalah ketika si penyampai pesan mengirimkan pesan kepada medium sampai kepada penerima, tapi understanding and feedback-nya ini tidak ada, sehingga tidak ada koreksi. Mungkin dari Kang Awan sama Kang Endrik bisa menambahkan gitu. Terkait komunikasi itu emang ada mediumnya ya, pertukaran informasi antara pengirim dan penerima yang ternyata ketika pertukaran informasi tersebut ada yang di tengah-tengahnya tadi yang kata Kang Johan itu medium ya. Kalau di sales atau di penjualan kita sebutnya sebagai hambatan, Kang. Hambatan komunikasi. Ya, jadi si pengirim bilang A, yang penerima itu belum tentu terima A gitu. Bisa aja A2, A kuadrat, A3 gitu ya. Jadi itu yang terjadi ketika ya komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Kalau di dunia sales atau penjualan, hambatan itu kita bagi 3 sih, Kang. Hambatan fisik, ya, hambatan psikologis, dan hambatan semantik. Kalau fisik itu biasanya tuh hambatan-hambatan yang berhubungan keributan atau mungkin jarak, interupsi. Contohnya apa? Hambatan fisik itu ketika kita pameran suka ada audio, suara MC, suara speaker, suara musik dan lain sebagainya itu kan. Jadi ketika kita komunikasi dengan konsumen, dia terdapat hambatan, harus teriak-teriak, Kang tuh. Bang Ei kalau lagi ngobrol tuh, karena terlalu bising tuh. Nah, ini hambatan komunikasi yang disebut hambatan fisik tersebut. Nah, tugasnya sales atau penjual tahu kalau itu ada hambatan, atau siapapun lah sebetulnya ya, tahu itu ada hambatan, kita harus tahu bagaimana cara menanggulanginya. Oh ya udah, kalau emang ada hambatan komunikasi dengan suara yang bising fisik tadi, ya udah berarti saya harus prepare-nya gimana? Saya ambil kertas mungkin sambil tulis, Bu, mohon maaf nih agak sedikit bisingnya, saya bantu dengan kertas tulisannya, Bu, poin-poin pentingnya apa? Itu, Kang. Nah, itu hambatan fisik. Atau pakai handphone mungkin, atau pakai video mungkin buat ngebantu, buat menjelaskan agar komunikasi kita ke konsumen itu ya tersampaikan dengan baik gitu. Karena tadi ada hambatan. Nah, yang kedua nih unik nih. Itu ada yang namanya hambatan psikologis. Nah, ini hambatan gugup kitanya atau gak mood atau apapun itu menghambat komunikasi juga. Nah, makanya kan ada orang tua kita katakan, kalau lagi marah jangan ambil keputusan gitu ya. Nah, orang tua kita bilang gitu kan. Karena itu ada hambatan nantinya. Ada hambatan komunikasi yang terjadi kalau kita lagi kurang baik moodnya. Saya dulu jualan, kalau saya lagi gak mood, itu lagi jualan, saya biasanya ke belakang. Biasanya kan kalau jualan itu kan kita di toko, ketemu dengan konsumen, kita push, nggak closing. Kedua, ketiga, keempat konsumen nggak closing juga. Kan itu mood kita berubah dong. Langsung bete dong. Aduh, nggak closing-closing nih gue jualan nih kan. Gitu kan. Nah, akhirnya kan nggak mood tuh. Kalau kita lanjutin nggak mood tersebut, kita ketemu dengan konsumen yang kelima, itu mood kita nggak bagus. Itu komunikasi kita akan gagal di situ, akan kurang bagus. Nggak akan keterima dengan baik. Karena ya tadi, mood kita kurang baik. Saya karena udah tahu itu hambatan komunikasi, biasanya ke belakang dulu. Ke belakang main. Dulu zamannya masih COC, Kang. Hancurin tower ya. Ya dulu main COC, main COC ya jangan lama, 5 menit atau 10 menit, fresh lagi, masuk lagi, positif lagi, semangat lagi gitu. Nah, kalau teman saya ada lagi yang rokok, sebat dulu gitu. Gue sebat dulu dah, pusing gue, gak closing gitu, ke belakang, sebat, jangan lama juga, jangan setengah hari ya. cukup 5 menit aja, ya ngopi gitu, 5 menit 10 menit, udah fresh lagi, masuk lagi. Karena sekali lagi kalau kita ada pada hambatan psikologis tersebut, gak mood tersebut, kelihatan sama konsumen. Nah, yang ketiga ini hambatan semantik. Jadi salesnya itu biar kelihatan keren, pakai bahasa-bahasa yang dalam tanda kutip ini, Kang Johan, bahasa teknis gitu. Ini kulkas ini sudah Prosmart inverter motor, ini sudah Harvest Fresh, ini sudah Neofrost. Konsumen adalah raja. Raja gak mau kelihatan bodoh di depan rakyatnya ya kan. Dia pasti ngangguk-ngangguk aja. Oh iya ya. Padahal dia gak ngerti tuh apa itu Prosmart inverter ya, apa itu Neofrost, gak ngerti gitu. Nah, kita tahu itu hambatan semantik atau bahasa jargon. Makanya kita antisipasinya dengan apa? Dengan membuat bahasa itu, bahasa teknis tersebut, kita ubah ke bahasa yang manfaat. Bu, ini ada fitur di mana bisa menghemat listrik sampai dengan 60% sehingga nanti tagihan ibu nggak akan membengkak loh, Bu, kalau beli produk ini. Nah, itu kan diubah tuh yang tadi inverter, kita ubah ke bahasa yang lebih bahasa manusia lah gitu ya. Ya, bahasa yang manfaat gitu. Nah, itu fungsinya sales atau penjual tahu hambatan komunikasi tadi, fisik,
kemudian psikologis, semantik, sehingga nanti ketika ada hambatan tersebut muncul, kita tahu antisipasi seperti apa agar komunikasi kita bisa diterima dengan baik dan sama gitu dengan yang konsumen tersebut. Kalau saya sih melihat hambatan ya, sebenarnya bukan cuman di sana gitu, tapi ada juga hambatan dari, mungkin ini lebih mirip kayak hambatan semantik tadi. Jadi pengetahuan dari si audiens itu kita harus tahu. Kita jangan maksudnya ngomong hal-hal yang terlalu jauh, tapi sebenarnya audiensnya nggak ngerti. Betul. Karena akhirnya ngapain gitu? Kita nyampein capek-capek, tapi sebenarnya audiensnya nggak bisa menerima. Iya, betul. Receive message dengan baik gitu. Jadi lebih baik kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiens. Tidak selalu dikatakan bahwa kita harus menggunakan bahasa yang sederhana. Tapi karena ketika kita ngomong sama orang teknikal, ya kita harus bisa komunikasi secara teknikal. Kita harus mengerti secara teknikal. Tapi ketika kita ngomong sama orang awam, ya bahasa itu perlu diubah. Tujuannya tadi komunikasi itu adalah dua arah, kita bisa saling mengerti. Jadi tidak ada misunderstanding. Beberapa kali saya ketemu orang itu, dia pengen tadi tuh kelihatan pinter. Tapi akhirnya gimana? Malah orang-orang yang mendengar itu nggak ngerti. Message-nya nggak nyampe gitu. Akhirnya ketika kita mau ngomongin komunikasi, terlebih dahulu kita itu harus belajar buat tahu audiensnya ini siapa. Dan cara tahu audiensnya siapa, ya selain dari kita melakukan riset terhadap audiens, kita juga kalau ketemu orang baru bisa mencoba untuk mendengarkan terlebih dahulu. Bukan semata-mata nih kita, oh aku pengen nyampein pesan terus ya udah searah aja, aku nyampein sesuai apa yang aku tahu, sesuai apa yang aku bisa. Nah itu kurang bagus gitu, mendengar keluhan dari si ininya, kebutuhannya apa, ininya apa. Setelah itu baru kita bisa sesuaikan apa yang mau kita sampaikan dengan kebutuhan dia. Mungkin kalau dari saya sebagai pendidik arahnya ke sana gitu. Kalau dari Kang Ei sebagai branding gimana nih? Ya benar sih yang disampaikan Kang Johan itu. Kita harus tahu dulu backgroundnya, setidaknya background awalnya dulu ya. Kita harus riset dulu sebelumnya agar apa yang ingin kita sampaikan itu dimengerti oleh orangnya. Kan coba kita memakai bahasa yang biasa dipakai sama orang tersebut. Kan. Jangan bahasanya terlalu ya. Misalnya kan saya sebagai wirausaha terus ingin berkomunikasi dengan ibu-ibu di dekat sini, akan tetangga saya, kan jangan menggunakan dengan bahasa yang saya biasa gunakan di kantor dengan teman-teman ininya saya. Akan tetapi ya gunakanlah bahasa yang sesuai dengan ininya. Dulu guru saya pernah ngajarin soal komunikasi ini agar jadi ada istilahnya pacing ya kan, terus leading. Jadi pacing itu artinya menyamakan. Jadi kita mencoba menyamakan situasi kita ya kan dengan orang lain agar komunikasi kita itu nyampe ke orang tersebut, nyampe secara efektif ya kan, agar orang tersebut mengerti ya kan, dan akhirnya nyaman kepada kita. Nah baru kita, jika kita ingin menyampaikan sesuatu atau ingin menasihati orang tersebut, setelah mereka merasa sama dengan kita, baru kita bisa melakukan hal leading tadi itu. Latar belakang dulu, kita cari-cari tahu apa hobinya apa, bisa mulai dari situ ya kan. Ternyata hobinya sama, gitu-gitu kita cari ya kan. Nah setelah orang tersebut nyaman dengan kita, nah baru kita bisa melakukan yang namanya, kalau misalnya di dalam dunia usaha itu misalnya seperti menjual atau apa, itu kan sudah masuk ke bagian leading tadi itu. Baru kita bisa mengsugesti orang tersebut. Jangan baru ketemu tiba-tiba sudah langsung jualan gitu kan, orang tersebut belum nyaman, dia belum membuka diri terhadap kita. Jadi cara untuk orang tersebut bisa membuka diri tadi, caranya dengan pacing tadi itu, menyamakan. Di dunia bola itu istilah pacing itu apa ya, kayak seperti defender yang ngikutin apa striker kemana-mana gitu, jadi menyamakan. Iya. Lebih tepatnya gini Kang, misalnya ya kita tahu si Anang itu suka main Pokemon. Nah, ya. Kita ajak ngobrol dulu nih soal Pokemon nih. Ya. Nah, jadi dia udah nyaman nih, udah nyambung sama kita nih. Nah, baru kita bisa ngelit dia. Dia mau belajar perkalian gitu kan. Ya udah, kita tunjukin box Pokemon. Nah, ini di sini nih ada
6 ke samping, 5 ke bawah, berarti satu box ada berapa. Dia bisa. Memang benar ketika kita komunikasi sama orang, ketika kita udah sinkron nih, frekuensinya udah sama nih kita, nah kita mau ngomong apa juga enak. Kalau di penjualan juga sama sih ya kurang lebih ya Kang. Jadi kita juga harus menyamakan frekuensi ya bahasa anak sekarangnya gitu ya dengan si konsumen tersebut gitu ya. Ngobrol sama anak kecil, kita ngasih instruksi ke anak kecil gitu. Kalau kita sambil berdiri gitu kan, kamu jangan ngelakuin ini ya, dia pasti ada penolakan gitu si anak kecil tersebut. Tapi kalau kita sedikit merunduk, menyamakan dengan dia begitu ya, kita ngobrol dengan dia, kamu jangan lakuin ini ya, dia akan lebih menerima komunikasi dari kita. Mungkin itu gambaran sedikit kalau kita tadi kaitkan dengan Kang Heri terkait apa namanya menyamakan frekuensi tadi. Kok sambil ngopi ngomong berjam-jam ya, kan itu mungkin udah satu frekuensi ya. Udah satu frekuensi ya, udah nyambung gitu komunikasi, jadi udah nyaman gitu ya ngomongin bola, nonton bola begitu ya. Sebelum masuk ke situ, sebetulnya kalau di tahapan sales ya Kang Johan, mengerti terkait bagaimana komunikasi itu bisa efektif. Ya terkait ya jenis komunikasi itu ada 3 jenis, verbal atau mungkin paraverbal atau non-verbal. Verbal ya kata-kata, paraverbal ya cara pengucapannya, intonasinya yang sekarang saya lagi lakukan ya, ada intonasi, ada penekanan, naik turun dan sebagainya. Non-verbal bahasa tubuh, tangan saya dan lain sebagainya. Nah itu kan salah satu jenis komunikasi agar komunikasi kita bisa diterima 100% oleh si pelanggan kita atau konsumen. Atau memang kata-kata itu dia berpengaruh hanya 7%. Tadi kan ngomong ada verbal, non-verbal, paraverbal Betul. gitu kan ya. Kira-kira kalau misalnya nih salah satu doang, terutama kan banyak banget orang-orang nih ngaku introvert. Aduh Kang, kalau suruh ngomong nggak berani, malu gitu. Kira-kira mereka bisa komunikasi dengan baik nggak sih? Ada media lain nggak selain lewat obrolan? Tadi kan ada non-verbalnya tapi masih contohnya adalah gestur. Nggak mungkin dong kita ketemu orang terus gerak-gerak doang orang paham gitu kan ya. Kalau di penjualan Kang, jadi si yang tadi verbal, paraverbal dan non-verbal itu teori dasarnya ya. Sebetulnya komunikasi nggak harus hanya itu saja gitu. Cuma intinya kalau ketika kita face to face dengan orang, ketemu dengan orang, kalau kita kombinasikan tadi yang verbal 7% gitu ya, paraverbal intonasi, nada naik turunnya itu ya 30%-an ya, itu kan berpengaruh gitu ya. Dan kita kombinasikan sama bahasa tubuh, mimik wajah, ekspresi muka, antusiasme gitu kan. Itu kan pasti akan berbeda gitu. Kalau misalnya kita kombinasikan hal tersebut. Jadi memang itu paling besar tuh non-verbal 50% yang mempengaruhi komunikasi tercapai. Tapi apakah bisa media lain atau tanpa itu pun kita bisa berkomunikasi dengan konsumen? Ya tentu bisa. Cuma secara teorinya dasarnya dengan ketiga ini kita kombinasikan kan, kalau di penjualan ya, itu akan sangat luar biasa powerfulnya gitu. Nggak cuma kata-kata doang. Wah ini Pak, dia punya fitur yang bisa membersihkan pakaian 24 jenis noda membandel. Nah itu kan biasa aja gitu. Wah ini Pak, produk yang mampu membersihkan 24 jenis noda membandel. Kebayang nggak Pak nanti kalau bajunya itu ada lipstick mungkin atau noda yang sulit dibersihkan, di sini akan langsung bersih loh Pak. Nah, ada perbedaan itu kan. Nah, itu yang mungkin saya tekankan terkait jenis komunikasi ini. Introvert parah sih sebenarnya. Saya ini beranikan diri aja kan. Kadang saya suka lupa istilah gitu kadang-kadang. Jadi kendala ya kan, kendala dalam berkomunikasi. Makanya kan saya kalau misalnya konsultasi itu kan bisa mungkin tunda respon. Jadi kan saya pikirkan dulu gimana nanti caranya gini-gini nanti kan baru setelah saya melalui persiapan yang matang ya kan di atas 90% lah saya itu harus. Nah, baru saya bisa ya investor gitu, kita pengusaha gitu kan ya. Nah itu kalau misalnya trade investor itu saya ngakalinnya dengan ini bawa partner ini jago ngomong. Jadi untuk formalnya itu saya serahkan ke dia ya kan. Tapi kalau nanti untuk di belakangnya ya kan ngomong-ngomong informal itu saya bisa iniin. Jadi kelemahan-kelemahan yang seperti itu kan bisa ditutupi dengan cara yang kayak gitu. Sebenarnya aku pengen nyorotin ini nih, jurusan yang sebenarnya dia jurusan komunikasi, tapi dia nggak lewat obrolan. Namanya DKV, Desain Komunikasi Visual. Jadi aku pengen ngangkat bahwa yang namanya komunikasi itu nggak harus lewat bahasa, tetapi kita yang namanya komunikasi tadi kan kita tarik ke esensinya tadi adalah ada pesan yang ingin disampaikan dari pemberi pemilik pesan pada orang yang mau menerima pesan gitu kan ya. Ya dari sisi branding, kebanyakan brand itu berbicara lewat hal-hal yang lain. Bahkan ada satu kalimat yang cukup harusnya semua orang tahu bahwa gambar itu adalah 1000 kata. Gitu. Atau gambar adalah 1000 kata.
one picture is a thousand word gitu kan. Nah, jadi bisa aja orang-orang yang mengkomunikasikan perasaannya ini nggak harus lewat kata-kata. Yang penting pesannya tuh nyampe. Kira-kira kalau menurut Kang Awan ada nggak sih dari ini misalnya flyer atau apa gitu penjualan? Dari segi penjualan terkait hal tersebut memang nggak skupnya penjualan sih ya. Jadi mungkin juga kalau kita punya bisnis, punya usaha begitu ya. Kalau kita bisa mengerti ini, paham ini bisa maksimal nanti mungkin. Kayak misalkan di suatu toko ada yang namanya POP, ya informasi produk dan lain sebagainya. Itu kan bisa berupa gambar. Kebanyakan sih gambar, nggak cuma tulisan doang, tapi kebanyakan sih lebih ke gambar yang menonjolnya. Setiap manusia kita anggap kalau di penjualan tuh ada yang dominan itu di mana. Misalkan saya lebih gampang menyerap informasi kalau saya itu mendengarkan penjelasan orang. Nah, itu yang namanya auditori kita sebutnya kalau di penjualan. Nah, saya lebih paham mendapatkan informasi kalau saya melihat gambar ya atau video. Itu orang yang visual. Nah, saya lebih paham atau mengerti tentang produk tersebut kalau saya pegang produk tersebut, saya cobain, saya nyalain, saya ketok-ketok bagaimana materialnya. Nah, tiap orang pasti ada hal yang paling dominan dari dia. Semua orang pasti memiliki 3 hal tersebut, Kang. Cuma ada yang paling dominan. Kayak saya ini orangnya lebih ke kinestetik, Kang. Kalau saya ke toko beli produk, saya itu harus pegang barang, saya harus lihat dulu materialnya, saya harus buka dulu, menyentuh dulu. Saya nggak bisa tuh beli barang kalau misalkan online gitu, agak sulit buat saya karena harus memvisualisasikan itu agak sulit bagi saya karena orang kinestetik. Saya juga nggak bisa tuh datang ke toko, ketemu sales, dia ngejelasin, mas saya jelasin ya ini fiturnya, nggak bisa, saya gerah, nggak bisa tuh menjelaskan, saya pengennya langsung pegang gitu. Nah, setiap orang punya mana yang paling dominan. Nah, sales yang jago biasanya dia mengerti itu hal tersebut, paham akan hal tersebut. Ketika dia bertemu dengan konsumen, Bu ini ada produk terbaru loh Bu, kita lihat sebelah sana ya Bu, mas coba jelasin dong ke saya lebih detail produknya. Bang, lebih ke auditori ya, itu produk knowledge-nya salesnya harus maksimal di situ, menjelaskan dengan maksimal. Tapi kalau ada konsumen yang datang ke toko langsung pegang produk, kok orang kinestetik tuh. Ketika nanti orang seperti itu ya udah, Pak boleh dipegang deh Pak tuh materialnya, wah tebel loh Pak, dipegang sama dia, seneng dia. Pak buka pintunya deh Pak, bagian dalamnya tuh raknya ada 3 tingkatan loh Pak, jadi lebih maksimal kalau naruh makanan di situ yang lebih banyak. Pak itu di bagian bawah tuh ada lampu loh Pak, bisa dibuka Pak, dipencet dinyalain lampunya. Wah seneng tuh orang kinestetik. Jadi kalau kita bisa menyamakan frekuensi kita dengan konsumen, baik lagi tadi yang Bang E sampaikan gitu ya, ya itu akan sangat powerful, akan nyaman dengan kita, pokoknya komunikasi akan efektif. Salah satu tips untuk membangun kenyamanan tersebut ya dengan cara yaitu tadi, kita samakan dulu frekuensinya dengan konsumen. Kalau dia orangnya kinestetik, ya udah kita manjakan dia dengan cara-cara yang tadi disuruh-suruh kinestetik begitu kan. Kalau orang visual ya udah kata-kata kita, Bu bayangkan Bu kalau di rumah Ibu itu bakal bagus banget tuh di ruangan tamu. Nanti ada temennya datang tuh, wah keren banget tuh kulkas yang baru ya gitu. Jadi membayangkan, melihat visual gitu, itu orang-orang visual. Auditori baik lagi tadi untuk ngomong. Jadi menurut saya sih hal tersebut yang paling penting kalau di penjualan sih Kang. Kalau dari segi branding saya mau belajar nih ke Bang Ai kayak gimana. Silakan. Ini sudah masuk branding tadi. Lebih banyak orang di dunia ini kan visual ya. Yang kinestik itu termasuk yang jarang, yang langka berarti Mas Awan. Saya harus pegang dulu. Benar seperti yang kata Kang Johan katakan tadi. Lukisan itu kadang-kadang satu gambar itu komunikasinya tergantung orang yang menerima komunikasi tersebut ya. Kalau tidak ada keterangan di situ, ya kan ya. Bisa jadi ya tergantung orang yang melihatnya. Kalau saya melihatnya mungkin sesuai dengan apa ininya saya ya. Terus kalau misalnya Kang Johan melihatnya sesuai dengan apa profilnya Kang Johan. Nah, jadi kalau di branding itu ada baiknya menambahkan keterangan tersebut ya kan, biar orang tidak salah persepsi ya kan. Tapi kadang-kadang marketer itu kadang-kadang suka hal-hal yang bermakna ganda, emang sengaja, kecuali itu bisa berpotensi makna gandanya itu terlalu jauh ya. Nah itu mereka baru menggunakan teknik-teknik yang definisikan sesuatu tersebut agar tidak terlalu jauh nah persepsinya. Kenapa sih kok mereka lebih suka menggunakan makna ganda? Artinya kan itu open ended ya, menerima pesannya sesuai dengan apa yang mereka mau. Pertama estetika ya, pertama idealisme, yang kedua ada ini kecenderungan untuk pesan itu lebih gampang diingat gitu. Kalau hanya dia maknanya satu ya kan, itu kadang-kadang masuk ke dalam namanya evoklist ya, masuk ke dalam ingatan konsumen ya. Tetapi kalau ada makna yang lain itu akan lebih mudah untuk masuk ke dalam ingatan bawah sadarnya. Nanti suatu saat nanti itu bisa tertrigger dengan sendirinya ketika melihat hal yang berhubungan dengan gambar tersebut ya. Kurang lebih ya seperti itu.
asosiasi ya, dibikin Iya, sebuah asosiasi. Jadi ketika melihat benda yang lain, dia keinget brand itu gitu. iya bisa. Seni mendengarkan itu kan suka ada istilahnya tuh kalau dalam komunikasi kan, jadi pendengar yang baik itu akan lebih baik gitu ketika nanti kita komunikasi, karena kita bisa memberikan empati yang baik ke konsumen tersebut. Introvert itu justru lebih jago jualan gitu. Gak ngerti nih ilmiah atau enggak ya, dikatakannya itu ambivert ya, tapi kurang Iya, tahu iya. benar apa enggak. Ya guru saya ngomong juga gitu. Dia sales-salesnya justru yang introvert karena gini, ada kecenderungan yang introvert itu lebih mengikuti SOP daripada yang ekstrovert. Masalahnya di situ aja sih. Sebenarnya kalau Betul. ekstrovert ini ngikuti SOP, Iya. ya SOP yang bagus, ya kan. Nah itu sebenarnya aman-aman aja kan. Justru kan ekstrovert itu kelebihannya di itu tadi, eksplornya itu, ya kan. Energinya nggak bisa. Dia energinya, dia men-treatment orang itu lebih luas lah, lebih ini. Tapi yang saya perhatiin ini Kang, kalau ada yang sales itu lumayan ekstrovert, dia ngomongnya itu seneng banget, bawel banget, jago banget, malah dia ketika bertemu dengan konsumen itu malah dia asik sendiri gitu. Tapi kalau ada orang yang mampu mendengarkan dengan baik konsumen tersebut, gitu kayak lebih paham aja sama konsumen. Jadi kita seolah-olah paham. Nah ini salah satu triks mungkin. Di rumah saya kulkasnya rusak, merek A misalkan, kompresornya bising. Oh bising ya bu. Nah cuma gitu doang, tapi itu kesannya itu kita ngertiin banget dia gitu. Iya, soalnya yang di rumah itu kalau tagihan listrik lumayan membengkak loh, karena wattnya lumayan tinggi. Oh wattnya tinggi ya bu. Itu kan kesannya kata-kata simple begitu, tapi sebenarnya sangat powerful. Berlaku sih di banyak hal. Jadi ketika saya ngobrol sama orang gitu kan, itu yang saya lakukan gitu. Terkesan jadi menguasai atau apa, sebenarnya tidak. Saya nggak menguasai, tapi ketika dia ngomong, ya saya cukup mengulangi. Akhirnya dia merasa bahwa saya itu sefrekuensi. Jadi paham ya ini ya gitu. Padahal sebenarnya ya saya cuma tahu kulit luar dan saya taunya dari dia. Terhadap anak-anak pun gitu. Kadang-kadang saya nggak tahu apa yang mereka obrolin. Maksudnya kan ya mungkin saya nggak bisa yang ngikutin semua apa yang mereka tahu gitu kan ya. Tapi saya ya mencoba buat masuk. Saya belajar dari mereka. Gimana cara belajarnya? Ya udah dengerin aja, ulangin aja, ajak ngobrol aja. Nanti mereka yang bakal ceritain itu semua. Dan akhirnya saya paham. Ketika saya paham, saya ketemu anak yang lain, saya bisa cerita. Meskipun kalau ngomong misalnya nih, kalau anak-anak ya sekarang tuh anak-anak dari mungkin SMA kelas 1 ke bawah, itu semuanya main Roblox. Ketika aku ngomongin soal Roblox, mereka langsung interest, langsung engage gitu. Padahal saya ngerti nggak Roblox? Enggak, orang nggak pernah main. Saya paham dari mana? Ya dari mereka gitu. Mereka sendiri yang ngobrol, ini bisa ini. Ya, saya mah mendengarkan gitu. Dan dari situ saya jadi bisa cepet akrab sama orang, cepet akrab sama anak-anaknya. Nanti saya juga deketin ortunya kan pasti kan. Ortunya juga nyaman. Kenapa? Ya saya juga ngikutin apa yang mereka mau. Meskipun saya tidak kehilangan standing saya, jadi bukan jadi orang yang terombang-ambing ikut sana ngikut sini gitu. Saya punya standing, saya punya prinsip, tapi selama tidak berkaitan dengan prinsip, ya saya ngikut aja. Kalau dibilang harus menguasai semuanya, enggak. Saya cuman cukup tadi ngikutin aja. Begini ya begini. Justru saya belajar itu dari orang itu. Dan ketika ketemu pertama pun bahasan topiknya tidak terlalu dalam, aku tuh bisa nyambung. Kenapa? Ya tadi belajar mendengar. Tadi sebenarnya bisa dibilang fake ya, mendengarnya itu false. Alangkah lebih baiknya kalau kita mendengar itu sebagai pembelajaran kita sendiri. Jadi kita mempelajari audionya kayak apa, ininya kayak gimana. Jadi kita bisa mendengar, selain kita sendiri dapat ilmu yang baru, orang jadi nyaman sama kita. Lebih baik kita tidak berbohong, tapi ya disesuaikan aja sama kebutuhan si usernya. Jadi dalam komunikasi, balik lagi ke tujuan awal adalah kita menyampaikan pesan. Masalah dari pesan itu diterima bagaimana, nanti ada yang namanya feedback. Yang penting posisinya pesan itu nyampe. Masalah nanti keputusan dari si penerima pesan, yaitu biarlah pada si penerima. Paling kurang lebih begitu kali ya.
Kalau dari saya penjualan mungkin saya simpulkan sedikit ya Kang. Kalau dari penjualan mungkin siapapun yang menonton video ini yang akan berkecimpung di dunia penjualan, ya sekali lagi ini profesi yang menurut saya sangat mulia, membantu konsumen untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan dia. Nah, terkait materi yang kita bahas sekarang yaitu komunikasi yang efektif dan efisien itu bagaimana gitu, belajar komunikasi, kita harus tahu hambatan komunikasinya. Kalau udah tahu tadi hambatan komunikasinya yang 3 tadi, yang fisik, kemudian semantik, kemudian satu lagi tadi psikologis, kita udah tahu cara meminimalisir hambatan tersebut agar komunikasi teman-teman bisa diterima oleh lawan bicara. Terus yang kedua tadi udah dibahas sama Kang Johan juga terkait mendengarkan lawan bicara. Bukan hanya jago ngomong doang sebagai penjual, tapi juga jago mendengarkan keluhannya atau kendalanya dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin agar komunikasi kita bisa diterima atau sama dengan konsumen, biasakan untuk mengajukan pertanyaan atau feedback. Kayak misalkan saya udah menjelaskan produk ini, kita balik tanya, Bu, apakah udah jelas dengan apa yang saya sampaikan, begitu. Kemudian yang keempat paling menurut saya sih ya memberikan informasi yang jelas to the point begitu biar lebih efektif. Dan yang kelima yang terakhir menurut saya kita harus kombinasikan sih Kang antara komunikasi tadi tuh antara verbal, non verbal dan paraverbal tersebut agar nanti komunikasi kita yang tersampaikan bisa lebih maksimal. Poinnya sih garis besar yang udah kita bahas dari segi penjualan sih harusnya itu sih harus dikuasai agar menjadi penjual yang sukses. Sebetulnya masih banyak lagi terkait ya mungkin nanti teknik RLP atau mungkin teknik bagaimana caranya membaca sinyal pembelian, itu mungkin bisa kita next pertemuan aja Kang, kita ngobrol lagi ya. Dari Kang Endri ada penutup nggak? Itu aja tadi Kak, tidak boleh berbohong.